Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup I akan mempresentasikan bab AKM chapter 23, yaitu Statement of Cash Flow. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Giansa Puspita dengan NPM akhir 125. Lalu ada Muhammad Musa Prasetyo dengan NPM akhir 144. Ada Kenji Akamaruji dengan NPM akhir 088. Lalu ada Magdalena Purba dengan NPM akhir 151. Langsung saja ke pembahasan. Selanjutnya yang pertama adalah laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri merupakan suatu informasi yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai aliran masuk dan keluar kas selama periode tertentu. Hal ini membantu menilai dari segi likuiditas, kemampuan membayar kewajiban, serta kinerja keuangan perusahaan, yang mana laporan ini juga mendukung pengambilan keputusan bagi manajemen, investor, dan kreditur, sekaligus mengevaluasi bagaimana perusahaan mengelola kas untuk operasional dan investasi dan pendanaan. Lalu ada sendiri kegunaan dari laporan arus kas, yaitu memberikan informasi untuk menilai yang pertama, kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas masa depan. Lalu yang kedua ada kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Yang ketiga ada alasan untuk membedakan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Lalu yang keempat ada sebagai transaksi pembiayaan untuk investasi tunai maupun non-tunai pada periode tersebut. Selanjutnya ada klasifikasi dari arus kas sendiri, yaitu ada 3. Itu yang pertama ada dari operating activity atau aktivitas operasi, yaitu arus kas yang berasal dari kegiatan utama perusahaan seperti penjualan barang atau jasa, pembayaran kepada pemasok, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Lalu yang kedua ada investasi aktivitas atau aktivitas investasi, yang mana arus kas ini berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang seperti properti, peralatan, atau investasi pada perusahaan lain. Lalu yang ketiga adalah finance activity atau aktivitas pendanaan, yang mana arus kas ini terkait dengan aktivitas pendanaan seperti penerbitan saham, pembayaran dividen, atau pinjaman bank. Selanjutnya juga ada kas dan setara kas. Kas dan setara kas sendiri adalah aset yang paling liquid, yaitu uang tunai atau instrumen keuangan yang mudah dicairkan menjadikan uang tunai dalam waktu yang singkat tanpa risiko perubahan nilai yang signifikan. Yang mana kas mencakup uang tunai di tangan atau di bank. Sedangkan setara kas mencakup investasi jangka pendek seperti deposito atau surat berharga yang jatuh temponya kurang lebih dari 3 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian format penyusunan laporan arus kas. Di dalamnya terdapat penyajian yang dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Untuk metode yang digunakan ada 2, yaitu metode langsung atau direct method, dan yang kedua metode tidak langsung atau indirect method. Dalam pelaporan arus masuk dan arus keluar dari aktivitas investasi dan pendanaan dilakukan secara terpisah. Berikut untuk format laporan arus kas yang terbagi dari operating activities, investing activities, dan financing activities yang nantinya menghasilkan cash at the end of period. Selanjutnya, mempersiapkan laporan arus kas. Untuk menyiapkannya diperlukan sumber informasi yang didapat dari laporan posisi keuangan komparatif, yaitu menyajikan jumlah perubahan aset, liabilitas, dan ekuitas dari awal hingga akhir periode. Yang kedua, data laporan laba rugi saat ini yang dapat membantu menentukan jumlah kas bersih yang disediakan atau digunakan untuk operasi selama periode tersebut. Dan yang ketiga, data transaksi yang dipilih, yaitu dari buku besar yang memberikan informasi rincian tambahan yang diperlukan untuk menentukan bagaimana perusahaan menyediakan atau menggunakan kas selama periode tersebut. Adapun langkah utamanya, yang pertama yaitu menentukan perubahan uang dalam bentuk tunai. Perusahaan dapat dengan mudah menghitung perbedaan antara saldo awal, saldo akhir, kas dengan memeriksa laporan komparatif posisi keuangan. Yang kedua, menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi.
Prosedur ini melibatkan analisis tidak hanya laporan laba rugi tahun berjalan, tetapi juga laporan posisi keuangan komparatif, serta data transaksi yang dipilih. Dan yang ketiga, menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Perusahaan harus menganalisis semua perubahan lain dalam laporan posisi keuangan untuk menentukan pengaruhnya terhadap kas. Kemudian masalah khusus dalam penyusunan laporan. Yang pertama, penyesuaian terhadap laba bersih. Di dalamnya terdapat 6 jenis. Yang pertama, penyusutan dan amortisasi. Penyusutan seperti biasa yang dilakukan untuk mengurangi aset tetapnya. Dan amortisasi aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas, kemudian amortisasi diskonto atau premi obligasi, adapun deflasi terhadap sumber daya mineral. Kemudian biaya manfaat pasca pensiun. Perusahaan harus menyesuaikan laba bersih dengan selisih antara kas yang dibayarkan dan biaya yang dilaporkan. Yang ketiga, perubahan pajak penghasilan yang ditangguhkan. Perubahan pajak penghasilan tangguhan mempengaruhi laba bersih tetapi tidak mempengaruhi kas. Yang keempat, metode ekuitas dalam akuntansi. Kenaikan bersih dalam akun investasi tidak mempengaruhi arus kas, sehingga perusahaan harus mengurangkan kenaikan bersih dari laba bersih untuk mendapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Kemudian kerugian dan keuntungan. Jika terjadi kerugian, maka akan ditambahkan ke laba bersih untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi karena kerugian tersebut merupakan biaya non-tunai dalam laporan laba rugi. Dan jika perusahaan melaporkan keuntungan dalam laporan arus kas sebagai bagian dari penerimaan kas dari penjualan peralatan di bawah aktivitas investasi, perusahaan mengurangkan keuntungan dari laba bersih untuk menghindari perhitungan ganda sebagai bagian dari laba bersih dan sebagai bagian dari penerimaan kas dari penjualan. Dan yang terakhir, kompensasi berbasis saham. Kas tidak terpengaruh oleh pencatatan biaya tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus meningkatkan laba bersih sebesar jumlah beban kompensasi dari opsi saham dalam menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Kemudian ada materi piutang usaha bersih. Jadi yang pertama ada metode tidak langsung. Karena peningkatan penyisian piutang yang belum pasti disebabkan oleh pembebanan pada beban piutang yang tak tertagih, maka perusahaan harus menambahkan kembali peningkatan penyisian piutang yang masih belum pasti tersebut ke laba bersih untuk memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi. Jadi di sini ada piutang usaha pada tahun pada periode sebelumnya dan juga periode sekarang, dan juga ada penyisian piutang yang belum pasti tadi, dan dapatlah piutang usaha nantinya. Kemudian dari situ akan diperoleh berapa sih penambahan atau peningkatan atau pengurangan dari piutang usaha dan penyisihan piutang yang belum pasti tersebut. Kemudian ada metode tidak langsung. Jadi di metode tidak langsung ini ada cara yang digunakan yaitu membuat laporan arus kas. Laporan arus kas di sini yang dimaksud yaitu hanya sebagian saja, yaitu ada pendapatan bersih, kemudian ada penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih, yaitu peningkatan piutang usaha dan juga peningkatan piutang yang belum pasti tadi. Selanjutnya ada perubahan modal kerja lainnya. Jadi ada beberapa perubahan yang terjadi di modal kerja, tetapi meskipun mereka mempengaruhi waktu, tetapi mereka tidak mempengaruhi laba bersih. Nah, yang pertama itu ada pembelian jangka pendek. Kemudian yang kedua ada wesel bayar. Dan yang terakhir ada hutang dividen tunai. Yang selanjutnya ada kerugian bersih. Jadi di sini ada ilustrasi.
Jika kerugian bersih sebesar 50.000, total biaya yang harus ditambahkan kembali adalah 60.000, maka kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi adalah 10.000. Jadi di sini akan ada penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih. Akan ada penyusutan aset tetap dan juga amortisasi. Yang selanjutnya ada transaksi non tunai yang signifikan. Yang pertama, jadi transaksi non tunai umum yang harus dilaporkan atau diungkapkan oleh perusahaan ada yang pertama akuisisi aset dengan menanggung liabilitas atau dengan menerbitkan surat berharga ekuitas. Kemudian ada pertukaran aset non moneter, kemudian ada pembiayaan kembali utang jangka panjang, kemudian konversi saham utang atau saham preferen menjadi saham biasa, dan yang terakhir penerbitan surat berharga ekuitas untuk melunasi utang. Nah, selanjutnya ada penggunaan worksheet, yaitu 3 langkah penting dalam menggunakan lembar kerja. Yang pertama, masukkan akun laporan posisi keuangan dan saldo awal dan akhir di bagian laporan posisi keuangan. Yang kedua, masukkan data yang menjelaskan perubahan dalam akun laporan posisi keuangan dan pengaruhnya terhadap laporan arus kas di kolom rekonsiliasi lembar kerja. Yang ketiga, masukkan kenaikan atau penurunan kas pada baris kas dan di bagian bawah lembar kerja. Entry ini akan memungkinkan total kolom rekonsiliasi menjadi sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.